Selamat sore. Sekarang pada kesempatan kabel kali ini kita akan membahas Drupal. Oke, kita mulai aja. Yang pertama itu kita mulai dari apa itu Drupal. Jadi Drupal itu sebetulnya adalah sebuah content management system. Content management system itu maksudnya sebuah sistem yang dia itu mengatur konten-konten untuk website gitu. Jadi mirip juga dengan beberapa CMS lain seperti Joomla, WordPress, juga ada S107 dan lain-lain. Kemudian Drupal itu dia berbasis dengan PHP, sama juga seperti beberapa CMS lain. Dan di sini ada dukungan komunitas dari open source. Kemudian yang menarik dari Drupal ini adalah gratis. Oke. Ini adalah beberapa contoh website yang menggunakan Drupal. Aduh, nggak ada koneksi. Yang pertama ini website LPM. Website LPM. Kemudian Pinteraktif. Kemudian websitenya SBY. SBY Presidenku. Chlorophyll ini website sebuah framework PHP. Jadi dia bisa membuat PHP. PHP itu kan seharusnya dia bahasa pemrograman untuk website. Dia bisa mengubahnya itu menjadi yang bisa dieksekusi di komputer pribadi atau PC atau laptop gitu. Jadi nggak perlu sebuah website untuk bisa menampilkan hasil dari program PHP-nya itu. Kemudian biofarmaka.net ini adalah perusahaan herbal. Kemudian ini website himpunan mahasiswa farmasi. Kemudian ini Linux Foundation, organisasi foundation untuk Linux. Kemudian ada Sony BMG Music Box. Ini hanya untuk music box-nya saja. Terus ada website Ubuntu buat Linux, dia basisnya Drupal juga. Michael Jackson pakai juga. Kemudian MTV, recovery.gov ini websitenya Amerika yang websitenya Obama untuk pemulihan Amerika, pemulihan perekonomiannya. Oh iya, ada MTV lagi. Oh iya, double. Terus ada Virgin Radio, ini dari perusahaan Virgin. Terus researchnya Nokia nggak keseluruhan dari websitenya Nokia pakai Drupal, cuma bagian researchnya aja. Terus Symantec ini software antivirus dan software security. Terus ini ada jeunesse.gov.fr. Ini websitenya pemerintahan di Prancis, website pemerintahan Prancis. Sebetulnya website yang lain itu masih banyak, cuma karena nggak mungkin kita bahas satu-satu, saya kasih linknya aja. Ini bisa dilihat di http://boitart.net/tag/drupal-sites. Nah, terus ini kita ngelihat fitur-fitur yang ada di Drupal. Jadi Drupal itu fitur tuh maksudnya saya menampilkan di sini kelebihannya. Drupal itu berupa framework. Maksudnya framework itu dia seperti sebuah kerangka kode-kode gitu. Jadi kode-kodenya sendiri itu selain secara keseluruhan disebut kode, jika dia dipecah jadi beberapa bagian, dia masih membuat bisa memberikan fungsionalitas tertentu gitu. Jadi nggak hanya berfungsi secara keseluruhan, tapi jika diambil fungsi-fungsi tertentu itu, dia masih bisa digunakan untuk melakukan fungsi tertentu. Terus SEO, maksudnya SEO itu Search Engine Optimization. Jadi yang menarik di Drupal itu SEO-nya itu dari URL-nya, konstruksi URL-nya. Jadi misal kadang-kadang kalau kita lihat di website itu http www sesuatu / belakangnya itu sulit dicerna sama otak gitu. Tapi dengan Drupal itu dia bisa dibuat aliasnya. Jadi sebetulnya mengarah ke situ juga, cuma dia buat aliasnya. Jadi yang lebih ramah untuk user. Dan itu buat di Google itu pengaruh buat buat rankingnya. Jadi dia lebih atas dalam hasil pencariannya. Nah, kemudian ada taksonomi. Taksonomi ini di Drupal ini mirip dengan taksonomi yang ada di klasifikasi tanaman atau tumbuhan. Jadi bertingkat seperti itu. Ini tuh pengkategorian untuk konten taksonominya. Kemudian multi-site ini maksudnya dengan satu instalasi Drupal itu bisa digunakan oleh beberapa website.
Asal dari misal untuk domain multimedia ITB-CID, kemudian nanti dari multimedia ITB-CID bikin sub lagi, misalnya videoconference.multimedia.itb.ac.id. Asal keduanya mengarah ke satu directory instalasi yang sama, itu bisa menggunakan fasilitas multi-site. Jadi hanya dengan satu instalasi aja. Terus multi-language itu dia bisa beberapa bahasa, dan ini udah terintegrasi langsung di Drupal-nya. Kemudian fiturnya blog, jadi blognya nggak pakai tekanan. Untuk blog ini dia sebetulnya ini fitur bawaannya, dan tampilan pertama instalasi freshnya nanti kita lihat itu tampilannya blog banget gitu, blog banget lah. Ini standar banget kayak blog lah, jadi bisa nampilin artikel, misalnya di halaman depan mau nampilkan beberapa artikel, kemudian bisa komen juga, dan macam-macam lah pokoknya yang blog banget lah. Terus dengan Drupal bisa juga bikin portal. Cuma kalau dengan portal ini, kalau portal itu kan sifatnya besar banget ya. Jadi nggak bisa langsung install Drupal terus dapat website portal gitu. Tapi harus ada kustomisasi. Biasanya taksonomi kepake, kemudian ada mode-mode tambahan juga yang kepake. Terus dengan Drupal ini bisa bikin social networking juga. Dengan pengalaman kemarin di Pinteractive. Pinteractive ini social networking untuk e-learning. Dia bisa sharing untuk video atau presentasi yang berhubungan dengan e-learning. Kemudian ada juga forum. Forum ini bawaannya Drupal. Cuma forum di sini masih sangat sederhana. Untuk yang Drupal beda dengan misalnya seperti Kaskus atau Relax. Di sini masih sederhana banget. Jadi cuma posting, komen gitu aja. Ya, dan lain-lain. Terus kekurangannya, ini penting juga sih. Yang pertama ini lumayan rumit, terutama bagi yang baru kenalan sama Drupal banget gitu. Saya waktu pertama kali pakai Drupal dulu lumayan stres juga sih, sekitar 2 mingguan lah. 2 mingguan ngoprek-ngoprek udah rada kenal, udah lumayan. Jadi proses belajar juga relatif lama dibandingkan dengan beberapa CMS yang user friendly. Kayak WordPress, misalnya WordPress tuh enaknya dia buat belajarnya cepat, gampang banget. Cuma untuk untuk extendabilitasnya kurang, nggak sebaik dengan Drupal. Terus kekurangan Drupal itu dia lambat kalau misalnya modulnya itu cukup banyak. Jadi saya misalnya mau fungsionalitas apa, saya install modul. Itu kan modulnya itu kan setiap kali buka halaman website itu harus di load gitu. Nah, itu tuh proses pembacaan itu kalau modulnya banyak file, jadi bakal lambat nantinya. Tapi biasanya untuk yang ini bisa diakalin dengan ada yang namanya cache. Cache itu jadi dia nggak perlu baca PHP dari awal lagi. Jadi ada satu program dia setelah baca satu PHP satu kali, dia simpan di memori isi filenya itu. Jadi begitu ada pemanggilan ke file PHP-nya itu, dia nggak baca ke ini lagi, nggak baca ke harddisk lagi, langsung baca dari memori. Karena dari memori kan bacanya lebih cepat. Langsung tanya jawab aja, Man. Maksudnya sekalian sambil itu cache-nya dari mana? Ada yang gimana? Cache-nya dari mana? Cache itu biasanya ini, kalau cache itu dari PHP-nya. Jadi PHP itu kan sebetulnya program tersendiri ya buat mengolah skrip-skrip yang ada yang di Drupal itu.